Halo, Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Sesawi Go Yesus Channel. Channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga Sobat Kalau Muda dimanapun Anda berada saat ini selalu diberikan kesehatan, rahmat sukacita, perlindungan, dan tentunya kesejahteraan Sobat Kalau Muda Go Yesus Channel. Pada kesempatan ini hari ini, Sobat Bola Muda, kita akan bersama-sama kembali asah iman kita, Sobat Bola Muda, dalam firman Tuhan kembali. Dari mana kita mau dalami, Sobat Bola Muda? Kita akan dalami dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari Sobat Bola Muda Go You Channel dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, teman-teman semuanya, Sobat Kalau Muda Go You Channel, tentu kalau kita mau melihat lagi, di padang gurun bangsa Israel bosan makan mana, sehingga terus-menerus menggerutu kepada Musa saat itu. Umat Allah meminta daging. Walau merasa terpojok dan terbebani sebagai pemimpin yang baik, Musa merasa harus bertanggung jawab. Musa seorang diri tak dapat memberikan solusi. Satu-satunya Sobat Kalau Muda, jalan keluar ialah berdoa. Ini menjadi garis penting Sobat Bola Muda, berdoa. Mengkomunikasikan hal itu kepada Allah. Kita melihat dalam Bilangan bab 11 ayat 14, dikatakan di sana demikian, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku." Kita semua dapat lihat hal itu dalam Bilangan bab 11 ayat 14. Sobat Bola Muda Go You Channel, teriakan minta tolong Musa didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan daging burung puyuh kepada umatnya saat itu. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dalam Injil, mukjizat pelipat gandaan roti dalam Injil tidak hanya menunjukkan belas kasih Allah, tetapi juga membuktikan bahwa Yesus adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab.
Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kepada para murid yang hendak lepas tangan dengan menyuruh mereka pergi, yang kelaparan tadi, Yesus menegaskan, kamu harus memberi mereka makan. Kita dapat lihat hal itu dalam ayat 16 tadi. Nah, sobat Kala Muda Go Is Channel, alih-alih memberikan solusi, pemimpin yang tak bertanggung jawab biasanya lebih suka tutup mata atau menghindar dari masalah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, padahal seringkali solusi bisa ditemukan bila kita tak segan berkomunikasi dan mau berkolaborasi. Sahabatku, para murid menyumbangkan milik mereka 5 roti dan 2 ikan, dan Yesus melipat gandakannya. Dengan menyingkirkan egoisme dan mewujudkan spirit para rasul bersama Tuhan Yesus dapat memberi makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, ada beberapa poin penting yang akan kita garis bawahi untuk menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari, sobat Kala Muda. Pertanggungjawaban, bertanggung jawab. Menjadi pemimpin harus berani bertanggung jawab. Kalau kita mau teladani Yesus tadi, Yesus memberikan pelajaran bertanggung jawab. Sobat Kala Muda, Go Yesus Channel, sesuatu hal yang besar bisa terjadi karena berani bertanggung jawab dari hal yang kecil. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, pertanyaannya adalah, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari sudah berani bertanggung jawab dalam kehidupan kita? Hal-hal yang kecil sudah kita mau selesaikan satu-satu, lalu kita bertanggung jawab untuk selesaikan semua itu? Ataukah kita acuh dan pergi meninggalkan semua pekerjaan kita, tugas kita, dan kita tidak mau selesaikan tanggung jawab itu? Tentunya Sobat Kala Muda, kami berharap selalu Sobat Kala Muda dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus berani lakukan tanggung jawab itu. Karena seorang pemimpin harus memulainya dari hal yang kecil, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, maka dia dapat menjadi pemimpin bagi semua orang, Sobat Kala Muda. Jangan harap menjadi seorang pemimpin kalau dirinya sendiri tidak bisa menjadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Sobat Kala Muda Go Is Channel dimanapun Anda berada, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dimulai dalam diri sendiri, adalah jalan pertama supaya menjadi seorang pemimpin, dapat menjadi contoh yang baik buat orang lain. Sobat Kala Muda Go Is Channel. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Kala Muda Go Is Channel dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan, Sobat Kala Muda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat yang boleh kami terima dengan kuasa-Mu. Pembimbing kami dengan firman ini ya Tuhan. Pakai hidup kami supaya hidup kami semakin bermanfaat bagi orang lain, dan kami mau belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk menjadi sarana baik buat orang lain. Yesus sertai kami, Putra-Mu hadir dalam diri kami ya Tuhan. Amin. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin bermanfaat, berarti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kala Muda Go Is Channel dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan dan belajar bersama pada kesempatan ini, Sobat Kala Muda. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat, terima rahmat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hidup Anda penuh sukacita, hidup Anda penuh berkat, hidup Anda penuh kesejahteraan,
hidup Anda penuh keselamatan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.